Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu semua? Apa kalian tetap masih semangat belajar? Tentunya harus tetap semangat dong ya. Hari ini kita akan belajar seni budaya lagi, khususnya seni rupa, yaitu bab 9 tentang membuat poster. Jadi anak-anak, materi kali ini tuh seru banget ya, karena kita akan mempelajari cara membuat poster. Selain membuat poster, kita juga akan belajar tentang konsep poster, bahan dan alat dalam pembuatan poster, dan syarat-syarat dalam pembuatan poster. Nah, setelah mempelajari bab 9 ini, Ibu harap anak-anak mampu mengidentifikasi jenis bahan dan teknik pembuatan poster, memahami jenis bahan dan teknik pembuatan poster, membuat poster dengan berbagai bahan dan teknik, dan menghargai warisan budaya ragam hias Nusantara. Jadi, apakah anak-anak tahu sebenarnya apa itu yang disebut dengan poster? Benar anak-anak, jadi poster ini adalah sarana untuk menyampaikan pesan. Biasanya isi dalam poster ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Biasanya poster juga digunakan untuk mempromosikan pertunjukan film, teater, pertunjukan tari dan musik, dan masih banyak lagi. Dan juga poster ini biasanya digunakan untuk mengkampanyekan seperti kebudayaan, kesehatan, lingkungan, politik, dan masih banyak lagi. Perhatikan beberapa poster berikut ini ya anak-anak. Nah, setelah anak-anak memperhatikan beberapa poster yang telah Ibu tampilkan tadi, saat ini anak-anak mengisi kolom tugas ya. Anak-anak bisa download dulu tabel untuk link tugasnya, Ibu taruh di description box ya. Kurang lebih seperti ini anak-anak tabelnya. Jadi yang pertama, ini poster pertama tadi isi pesan dalam posternya apa? Diisi di kolom isi pesan. Jadi pada kolom unsur poster itu anak-anak bisa banget isi, misalkan poster 1 nih memiliki gambar ilustrasi atau foto atau warna yang mencolok sesuai dengan ide yang disampaikan. Lalu untuk kalimat dan katanya itu sangat-sangat efektif, sugestif, komunikatif, dan lainnya. Jadi unsur-unsur dalam poster yang ada pada poster 1, 2, dan 3 itu anak-anak tuliskan pada kolom unsur poster. Oke, sampai di sini apakah anak-anak dengan tugas yang Ibu berikan? Baik, jika sudah paham silahkan dikerjakan. Pengumpulannya Ibu tunggu di WhatsApp ya. Baik, jika sudah kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya. Yang pertama kita akan membahas tentang konsep pembuatan poster. Jadi anak-anak, poster ini adalah termasuk sebuah karya seni yang memuat komposisi, gambar, dan tulisan. Jadi tentu saja dalam sebuah poster itu ada huruf-huruf dan gambar. Lalu biasanya poster ini akan dibuat berbagai macam ukuran sesuai kebutuhan. Ada poster yang dibuat dengan ukuran besar, tetapi ada juga yang dibuat dengan ukuran kecil. Penempatan poster tergantung dari media dan bahan yang digunakan. Ada poster yang ditempelkan pada dinding jika menggunakan media kertas, kemudian ada juga poster yang ditempelkan pada baliho jika ukurannya besar. Ciri utama dari poster mempunyai sifat menarik perhatian mata, sehingga berbagai desain poster dibuat berwarna-warni, lengkap dengan warna kontras sehingga menarik perhatian. Lalu sebenarnya poster ini memiliki fungsi menyampaikan pesan secara singkat dengan kata dan gambar. Untuk itu, dalam membuat poster ini ada kesatuan utuh antara gambar yang ditampilkan dan kata yang ditulis. Jadi anak-anak, dalam pemilihan kata sebuah poster ini lebih baik jika menggunakan kata-kata yang singkat atau sesingkat mungkin tetapi memiliki pesan yang kuat, mendalam, dan jelas. Coba anak-anak perhatikan ya beberapa poster berikut. Kedua poster tersebut merupakan ajakan untuk hidup sehat, yaitu membuang sampah pada tempatnya dan mencuci tangan setelah melakukan aktivitas. Pada poster pertama, bentuk visual dan kalimat singkat, jelas, dan padat.
Pada poster kedua merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencuci tangan. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu mengajak hidup lebih sehat. Jadi anak-anak, pada prinsipnya dalam pembuatan poster itu ada ketentuan-ketentuan dan aturan tertentu sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua kita akan membahas syarat dalam pembuatan poster. Jadi anak-anak, dalam membuat poster ini tidak hanya menggunakan kreativitas saja, tetapi ada juga syarat dan ketentuan yang harus kita pakai dalam membuat karya poster ini. Jadi untuk membuat sebuah poster ini anak-anak, ada beberapa syarat yang digunakan baik dalam bentuk gambar maupun kata. Ada beberapa langkah-langkah yang harus dilalui dalam membuat sebuah poster. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Jadi sebelum membuat sebuah poster, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan tema. Jadi penentuan tema berdasarkan pesan yang ingin disampaikan. Misalnya tema tentang anti korupsi. Berdasarkan tema tersebut, mulailah pikirkan bentuk visualisasinya dan kata yang digunakan untuk memperkuat gambar visualnya tersebut. Yang kedua, membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Jadi fungsi dari poster ini adalah mengirim pesan kepada orang yang melihatnya. Untuk itu, anak-anak harus memilih kata yang singkat dan berkesan. Dengan melihat kata dan gambar, orang akan senantiasa ingat terhadap pesan yang ingin disampaikan. Orang yang melihat poster secara cepat, untuk itu, buatlah kalimat yang singkat agar bisa dibaca hanya dalam waktu beberapa detik saja. Melalui bahasa singkat tersebut, pesan yang ditulis para pembuat poster bisa tersampaikan dengan baik. Jadi anak-anak harus membuat kalimat yang jelas dan singkat, serta menarik perhatian orang-orang untuk melakukan sesuatu. Jadi sebuah kalimat persuasif atau kalimat ajakan gitu ya anak-anak. Yang ketiga, menggunakan gambar. Selain menggunakan kata dan kalimat, poster juga disertai dengan gambar. Jadi penggunaan gambar ini adalah salah satu cara efektif penyampaian pesan yang paling menarik. Jadi proporsi antara kata dan kalimat serta gambar ini disesuaikan dengan bentuk dan jumlah informasi yang akan disampaikan. Jadi penggunaan kata dan gambar ini bisa juga dilakukan dengan proporsi gambar yang lebih besar daripada si kata dan kalimatnya. Untuk pemilihan warna, lebih baik untuk poster ini menggunakan warna-warna yang mencolok sehingga mengundang perhatian dan minat orang untuk melihat dan membacanya. Yang keempat, menggunakan media yang tepat. Jadi penggunaan media ini disesuaikan dengan peletakan di mana poster ini akan didisplay. Jadi sesuai dengan tempat poster ini diletakkan ya anak-anak. Jika misalnya posternya ditaruh di baliho, tentu saja media yang digunakan kain atau beberapa kertas printing berukuran besar. Lalu jika poster itu akan ditempelkan di sebuah dinding atau di mading sekolah, bisa menggunakan media kertas. Jadi zaman sekarang ini anak-anak, media dalam pembuatan poster ini sudah sangat beragam. Ada juga poster yang sudah dicetak secara digital. Nah, dalam pembuatan poster ini tidak hanya menggunakan alat tulis saja, tetapi saat ini juga sudah bisa menggunakan komputer dan beberapa software dalam pembuatan poster digital. Jadi kalau kita bikin poster dalam sebuah komputer atau digital itu lebih memudahkan dan lebih terfasilitasi kreativitas kita sebagai pembuat poster. Karena misalkan ada kesalahan itu benar-benar bisa secepatnya diganti. Beda cerita kalau dalam pembuatan poster dengan gambar manual, yang jika ada kesalahannya tuh kayak susah banget direvisi atau diperbaiki. Nah, dalam pembuatan poster ini anak-anak, unsur pertama yang paling penting adalah pesan yang disampaikan, kemudian yang kedua baru keindahan atau estetikanya. Oke anak-anak, kita selanjutnya akan membahas alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan poster. Jadi anak-anak boleh banget nih bikin posternya dengan bahan kertas, kanvas, karton, dan masih banyak lagi. Dan anak-anak juga bisa banget menggunakan digital, yaitu dengan komputer dengan beberapa software. Mungkin buat anak-anak yang pemula baru mau belajar bikin poster digital atau belajar gambar-gambar di komputer, bisa banget pakai software CorelDRAW. Dulu ibu pas SMA belajar bikin poster buat lomba FLS 2N itu pertama-tama pakai CorelDRAW. Mungkin kalau buat orang
Kalau buat yang udah di atasnya lagi, bisa pakai Adobe Illustrator, bisa juga Photoshop. Ini Photoshop ini bukan buat gambarnya sih, tapi lebih untuk memberi efek atau kesan-kesan yang lebih dramatis dan keren. Jadi perbedaan alat yang manual dan digital ini berpengaruh pada nilai keindahannya. Oke, langsung aja kita ke alat dan bahan digunakan untuk pembuatan poster. Yang pertama, dalam pembuatan poster kita bisa menggunakan pensil menggambar, dan pensil yang digunakan ini beragam banget. Bisa ukuran pensil 2B sampai 6B. Kemudian yang kedua ada pulpen. Jadi pembuatan dengan pulpen ini bisa memunculkan karakter tegas dan garis-garis gambarnya. Dan yang ketiga ada kuas lukis. Kuas digunakan untuk membuat poster berbahan kain ataupun jenis kanvas, yang biasanya untuk membuat sebuah lukisan. Untuk membuat poster dengan berbahan kuas, terdiri dari dua macam cat yang digunakan, yaitu cat berbahan dasar minyak dan cat berbahan dasar air. Sehingga pada saat pembuatan poster, kita dapat menentukan cat sesuai bahan media yang hendak digunakan. Dan yang terakhir, menggunakan komputer. Nah, membuat sebuah poster ini bisa juga menggunakan media komputer ya anak-anak. Jadi menggunakan komputer ini selain mudah dan dinilai lebih efektif, karena kalau ada kesalahan atau revisi baik pada tema, naskah, gambar, warna, dan lain-lain, itu jadi lebih mudah untuk revisinya. Pokoknya lebih mudah banget buat menghapus atau mengganti beberapa si unsur-unsur tadi itu. Jadi selain dalam memudahkan kita untuk revisi dan perbaikan, menggunakan komputer ini juga sangat mudah anak-anak, karena kita akan dimudahkan dalam pemilihan tema, naskah, gambar, dan warna yang akan digunakan. Karena pada komputer jelas kita tidak perlu repot-repot menyiapkan alat menggambar manual serta bahan pewarna lebih dahulu. Untuk membuat poster dengan media ini harus menggunakan software khusus untuk menggambar dengan pilihan dan jenis program menggambar yang beragam. Selain itu, membutuhkan skill serta keterampilan khusus pula untuk menjalankan program menggambar melalui media komputer tersebut. Jadi beberapa software yang digunakan untuk membuat poster itu sangat beragam anak-anak. Tapi ibu rekomendasiin banget buat anak-anak yang pemula dan mau belajar buat bikin poster, anak-anak boleh banget nyoba CorelDRAW dulu, karena selain toolsnya di situ bener-bener sangat-sangat sederhana dan itu bener-bener sangat mudah dipelajari. Oke anak-anak, penjelasan ibu tentang materi seni rupa membuat poster sampai di sini. Apakah anak-anak paham dengan penjelasan yang ibu berikan? Jika masih belum paham, boleh banget tulis di kolom komentar. Insya Allah ibu akan membalas satu persatu. Oh ya anak-anak, mungkin banyak banget yang mikir kalau anak seni apapun itulah, tari, rupa, atau yang lain. Tapi saat ini kita lagi bahas rupa ya. Jangan pernah mikir kalau anak seni itu nggak ada masa depannya. Itu bener-bener pemikiran yang salah banget, karena buktinya dalam materi ini ya, dalam pembuatan poster ini, jadi membuat poster ini aja itu udah menjadi profesi yang menjanjikan secara ekonomi. Apalagi kalau membuat poster-poster di film-film, kayak film-film Hollywood, atau poster desain-desain pertunjukan, konser, dan banyak lagi sih. Apalagi tentang pemerintahan, itu bayarnya tuh mahal banget anak-anak ya. Apalagi kalau di negara-negara maju itu pasti banget seorang desainer atau seorang seniman itu bener-bener, itu bukan hanya hobi tapi udah bener-bener profesi yang sangat menjanjikan banget. Terus juga anak-anak, kalau misalkan kalian suka seni, kalian suka gambar, ngelukis, nari, main musik, jangan pendam bakat kalian. Kalau kalian bener-bener itu passion kalian, kalian cinta dan suka, lanjutin aja. Terus anak-anak kan sekarang SMP ya, SMP kelas 8. Tuh kalau misalkan kalian bener-bener suka gitu-gitu, ikut lomba. Atau bilang sama guru seni budaya kalian, kalau ada lomba tolong dikasih tahu dan kalian berminat buat ikutan. Soalnya nanti
kalau kalian menang ataupun nggak menang sekalipun, kan kalian kan pasti dapat sertifikat, dan itu bisa banget menunjang buat ke SMA selanjutnya. Biasanya kayak prestasi-prestasi non-akademik itu juga pasti dipertimbangkan untuk ke sekolah-sekolah berikutnya. Kalau kalian udah SMA juga harus banget, kalau kalian suka seni harus nyoba ikut lomba seni apapun itu, apalagi FLS 2N. Soalnya itu bisa menolong kalian, apalagi kalian yang mau lanjut kuliah seni. Oke, sampai sini dulu. Maafin banget di akhir-akhir ini Ibu agak banyak ngomong dan melenceng materi. Tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan. Mari kita lestarikan seni dan budaya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.